Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah di mana seekor kucing menjadi penyelamat di saat bencana datang? Mungkin terdengar seperti sesuatu yang mustahil, tetapi inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan kita ceritakan hari ini adalah tentang sebuah keluarga yang hampir kehilangan nyawa dalam banjir besar. Tetapi Allah mengirimkan pertolongannya melalui seekor kucing kecil yang setia. Di dunia ini, kita sering lupa bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Bahkan, dari makhluk yang sering kita anggap remeh, kisah ini akan menggugah hati, membangkitkan keimanan, dan mengajarkan kita tentang arti kepasrahan dan kasih sayang. Jangan lewatkan satu bagian pun dari cerita ini, karena setiap detiknya penuh dengan ketegangan dan keajaiban. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sekarang, mari kita mulai cerita ini. Dan lihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya di saat manusia berada di ambang kehancuran. Di sebuah desa kecil di tepian Sungai Ciliwung, hidup sebuah keluarga sederhana yang dikenal dengan kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah. Mereka adalah Pak Darman, seorang buruh tani yang gigih. Istrinya Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang penyayang, serta dua anak mereka, Raffi yang berusia 10 tahun, dan adiknya, Naila yang baru menginjak 6 tahun. Sehari-hari, mereka menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Meski tidak bergelimang harta, mereka selalu bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka tinggal di sebuah rumah, panggung kayu yang sudah berdiri bertahun-tahun di tepi sungai. Setiap musim hujan, air sungai kerap meluap. Tetapi mereka selalu bertahan dengan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Di rumah ini, ada satu makhluk kecil yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka, seekor kucing bernama Bintang. Bintang bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah sahabat setia Raffi dan Naila. Kucing berbulu oranye dengan corak putih itu sangat cerdas dan penuh kasih sayang. Seolah-olah Allah telah menganugerahkan padanya naluri istimewa untuk melindungi keluarga ini. Hari itu, sejak pagi, langit tampak lebih mendung dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di angkasa, seakan membawa pesan dari langit. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menerbangkan dedaunan dan menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar rumah mereka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan alam tengah bersiap menghadirkan sesuatu yang besar. Ketika azan Asyar berkumandang, Pak Darman segera mengambil air wudhu dan mengajak keluarganya untuk salat berjamaah. Dengan penuh khusyuk, mereka bersujud di hadapan Allah, memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Di dalam doanya, Pak Darman berbisik lirih, "Ya Allah, lindungilah kami dari bencana dan cobaan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang Engkau berikan." Di luar sana, tanpa mereka sadari, Sungai Ciliwung mulai meluap perlahan. Airnya yang semula tenang, kini beriak semakin deras. Sebuah ancaman sedang mendekat, tanpa ada yang menyadarinya. Menjelang malam, hujan turun semakin deras. Tetesan air yang semula hanya gerimis, berubah menjadi hujan lebat yang mengguyur tanpa henti. Angin menderu kencang, menciptakan suara gemuruh yang bercampur dengan derasnya hujan yang menghantam atap rumah. Sungai yang di siang hari masih terlihat terkendali, kini berubah menjadi monster ganas yang siap melahap apa saja. Arusnya semakin liar, menghanyutkan dahan-dahan pohon, puing-puing kayu bahkan perahu kecil milik warga desa. Di dalam rumah, Pak Darman masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan perasaan gelisah yang semakin menyesakkan dada. Setiap kali angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan dan pepohonan meliuk seakan ingin roboh. Di sampingnya, Bintang duduk di ambang jendela. Tatapannya tajam, menembus kegelapan malam. Matanya yang biasanya penuh kelembutan, kini terlihat waspada, seolah bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mengeong pelan, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Namun, Pak Darman tak menyadarinya. Di kamar, Raffi dan Naila tertidur pulas. Begitu pula Bu Siti. Mereka tak menyadari bahwa air mulai merembes masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya setinggi mata kaki, tetapi dalam hitungan menit, genangan itu semakin tinggi. Namun, keluarga Darman masih terlelap. Mereka tidak menyadari bahwa air terus naik, mengancam keselamatan mereka.
Saat itulah Bintang bertindak. Ia melompat dari jendela, dan bulu-bulunya langsung berdiri saat cakarnya menyentuh air dingin yang terus naik. Dengan naluri tajamnya, mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Bintang mulai bertindak. Ia berlari ke tempat tidur Raffi, melompat ke atasnya, dan mulai mencakar selimut anak itu. "Ah, Bintang, kenapa sih?" gumam Raffi setengah sadar. Namun, begitu ia menggerakkan kakinya ke bawah ranjang, ia langsung tersentak. Air telah naik setinggi betisnya. Dalam sekejap, kantuknya hilang, tergantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Dengan napas memburu, Raffi melompat dari tempat tidur dan berteriak, "Bu, Pak, bangun, airnya sudah tinggi." Pak Darman dan Bu Siti terkejut. Dalam hitungan detik, mereka sadar bahwa rumah mereka sedang terendam banjir. Di tengah kepanikan, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, memohon perlindungan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Mereka harus segera keluar. Tetapi kemana? Di luar, air sudah hampir setinggi dada. Di tengah kebingungan, Bintang kembali mengeong keras. Kucing itu berlari ke jendela belakang, mencakar-cakar kayu seolah memberitahu sesuatu. Saat itulah Pak Darman melihat sesuatu di luar. Sebuah perahu kecil tersangkut di antara pohon-pohon yang terendam banjir. "Itu perahu milik Pak Ujang," serunya. Hanya itu satu-satunya harapan mereka. Dengan penuh perjuangan, mereka berhasil keluar dari rumah dan mencapai perahu itu. Arus deras terus menghantam mereka, tetapi dengan izin Allah, mereka tetap bertahan. Ketika mereka berhasil membuka pintu depan, arus deras langsung menerjang masuk. Dalam hitungan detik, air menyapu semua barang di dalam rumah. Kursi, meja, peralatan dapur semuanya terombang-ambing dalam kekacauan. Pak Darman berusaha berdiri tegak, tetapi arus air begitu kuat hingga hampir menyeretnya. "Pegang tangan ayah erat-erat. Jangan lepaskan," serunya panik. Bu Siti memeluk erat Naila, sementara Raffi berpegangan pada lengan ayahnya. Mereka harus keluar dari rumah secepat mungkin sebelum arus semakin kuat. Namun, di luar, keadaan lebih mengerikan. Air telah mencapai dada orang dewasa, dan sungai yang biasanya mengalir tenang kini berubah menjadi monster ganas yang menelan apapun yang dilewatinya. Dalam kepanikan, mereka tidak tahu harus kemana. Jembatan desa sudah terendam. Jalan utama telah hilang di bawah genangan air berlumpur. Warga yang lain juga berusaha menyelamatkan diri. Beberapa sudah naik ke atap rumah, sementara yang lain berteriak meminta pertolongan. Di tengah kekacauan itu, Bintang tetap berlari di depan mereka, melompat ke ambang jendela belakang dan mencakar-cakar kayu. Dengan Pak Darman mengerutkan dahi. Kenapa dia terus ke sana? Dengan susah payah, ia mengikuti arah kucing itu. Dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang sangat penting. Sebuah perahu. Kayu kecil tersangkut di antara dua batang pohon di belakang rumah mereka. "Itu perahu milik Pak Ujang," serunya. Itulah satu-satunya harapan mereka. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melawan arus deras yang bisa menghanyutkan mereka kapan saja. "Ya Allah, lindungilah kami." Pak Darman berdoa dengan suara gemetar. Matanya menatap keluarganya yang ketakutan. Mereka harus membuat keputusan. Berlari menuju perahu atau terjebak di dalam rumah yang semakin tenggelam. Bintang sudah lebih dulu melompat ke dalam air, berenang dengan cekatan menuju perahu itu. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, mengeong keras, seakan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Kucing itu tahu jalan keluar. Pak Darman tak berpikir lama. "Ikuti Bintang, sekarang!" Dengan sekuat tenaga, mereka melawan arus, menahan napas setiap kali gelombang air menghantam tubuh mereka. Raffi hampir terjatuh, tetapi Pak Darman sigap menariknya kembali. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya sampai di dekat perahu. Tetapi ada masalah besar. Perahu itu diikat erat pada batang pohon, sementara air terus naik. Waktu mereka semakin menipis. Jika tidak segera naik, mereka bisa hanyut. Dalam kepanikan, Pak Darman mencoba membuka tali yang mengikat perahu, tetapi air telah membuat simpulnya begitu kuat dan sulit dilepaskan. "Ya Allah, tolonglah kami," bisik Bu Siti. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Di saat itulah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bintang melompat ke atas perahu
mencakar-cakar tali itu dengan kukunya yang tajam. Meskipun kecil, ia terus mencabik simpul yang mengikat perahu itu dengan penuh semangat. Seakan memahami bahwa ini adalah satu-satunya cara agar keluarganya selamat. Detik demi detik berlalu, dan tiba-tiba, tali yang menahan perahu terputus. Arus air langsung membawa perahu itu menjauh dari pohon. Tetapi Pak Darman dan keluarganya berhasil naik ke atasnya tepat waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah, seru Bu Siti menangis terharu. Di atas perahu, mereka saling berpelukan, gemetar dalam kebasahan dan kelelahan. Sementara itu, Bintang duduk dengan tenang di ujung perahu, menjilat bulunya yang basah, seolah puas karena telah menyelesaikan misinya. Mereka mengarungi arus deras, hanyut bersama perahu ke arah yang tak mereka ketahui. Namun, mereka tahu satu hal. Allah telah menyelamatkan mereka dengan cara yang tak mereka duga. Beberapa menit kemudian, mereka melihat cahaya di kejauhan, sebuah posko evakuasi. Warga yang selamat berkumpul di sana, menyalakan lampu-lampu darurat. Dengan sekuat tenaga, Pak Darman mendayung perahu hingga mereka berhasil mencapai tempat aman. Begitu menginjak daratan, Pak Darman sujud syukur. Subhanallah, Allah Maha Besar. Jika bukan karena Bintang, mungkin kami tidak akan selamat. Setelah kejadian itu, Bintang menjadi pahlawan di desa. Warga yang mendengar kisahnya merasa terharu dan kagum. Sungguh, Allah bisa mengirim pertolongan dari arah mana saja, ujar seorang warga. Benar, bahkan dari seekor kucing kecil, sahut yang lain. Pak Darman dan keluarganya tak henti-hentinya bersyukur. Bintang bukan sekadar hewan peliharaan bagi mereka. Ia adalah bukti kasih sayang Allah yang dikirimkan tepat di saat mereka membutuhkannya. Sejak saat itu, Bintang tidak lagi dianggap sekadar kucing biasa. Ia adalah bagian dari keluarga, dan kisahnya menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Sungguh, pertolongan Allah bisa datang melalui cara yang tidak kita sangka-sangka. Kadang kita berpikir bahwa keselamatan hanya datang dari kekuatan manusia, tetapi nyatanya Allah bisa mengirimkan penyelamat dalam bentuk yang kita anggap remeh. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan makhluk Allah, untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan yang paling penting, untuk tetap bertawakal dalam setiap ujian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah inspiratif ini, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa luar biasa ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.